Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan cara menginstal Freon Master pada perangkat laptop atau komputer yang akan kita gunakan di sekolah. Nah, Freon Master di sini merupakan aplikasi yang memudahkan kita dalam melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Baik itu kegiatan praktikum, kegiatan tatap muka atau proses pembelajaran yang membutuhkan laptop atau komputer maupun kegiatan ujian yang berbasis komputer. Nah, di sini Freon Master kelebihannya adalah kita bisa mengontrol kegiatan-kegiatan yang tidak penting bagi siswa dengan melakukan penguncian atau key pada Freon Master yang sudah kita desain. Nah, inilah pengenalan singkat tentang Freon Master. Berikutnya adalah kita akan mulai melakukan instalasi Freon Master pada laptop atau komputer yang kita gunakan. Pertama-tama adalah kita menginstal komputer, memeriksa komputer apakah sudah bisa menerima aplikasi Freon atau tidak. Kemudian yang kedua, memeriksa jumlah bit yang ada di dalam komputer atau laptop yang akan kita gunakan. Dalam memeriksa bit pada komputer atau laptop ini, yaitu dengan cara mengklik Windows Explorer, kemudian klik kanan, kemudian klik Properties. Di situ akan muncul jumlah bit. Apakah komputer itu yang kita gunakan itu jumlahnya 60 bit, 64 bit atau 32 bit. Nah, di sini yang saya gunakan adalah 64 bit. Tampilannya seperti ini, seperti slide yang saya tampilkan. Nah, setelah kita mendownload, maka di situ akan terlihat pilih jenis bit. Pilih jenis bit, maka klik bit yang sudah sesuai, kemudian klik next. Setelah itu klik finish. Nah, pada klik finish di sini ada tabel di situ. Kalau pada Freon Master itu kita klik 2 kali, sedangkan pada Freon Client atau yang akan dipantau itu cukup 1 kali. Nah, setelah selesai, maka tahap berikutnya adalah tahap mengkonfigurasi. Nah, di sini kita kembali memilih Windows Explorer, kemudian pilih konfigurasi. Setelah memilih konfigurasi akan muncul di situ paling atas itu ada general atau umum, bagian umum. Perhatikan pada kolom method. Pada kolom method di situ kita ganti dengan menggunakan key. Nah, setelah selesai mengklik key, pilih tanda kunci di bawahnya. Setelah itu pilih create key field. Nah, setelah mengklik create key field, masukkan nama kita masing-masing pada kolom. Lalu muncul nama di situ, nama yang sudah kita tulis. Misalkan saya ada Nurul Private dan Nurul Public. Nah, kita klik Nurul Public. Nurul Public ini dengan tujuan untuk menghasilkan kode kunci yang akan kita gunakan pada komputer satunya lagi yang sebagai kliennya. Nah, setelah itu klik export, siapkan flash disk, masukkan kode file. Setelah itu masukkan pada flash disk. Nah, setelah selesai memasukkan atau mengekspor kode kunci, kemudian pilih location and computer. Pada location and computer di situ ada 2 kolom yang terlihat, ada kiri dan kanan. Kemudian klik
tanda kotak yang paling besar untuk memperbesar layar. Kemudian perhatikan tanda panah yang pada kolom kiri sebelah bawah, di kiri bawah. Nah, kemudian masukkan nama lab yang akan kita gunakan. Nah, masukkan nama. Di sini saya memilih lab Nurul. Nah, setelah itu masukkan nama. Nah, sekarang setelah selesai pada kolom sebelah kiri, kita akan perhatikan kolom atau tanda kotak sebelah kanan. Nah, di sini fungsinya untuk komputer yang dipantau. Masukkan nama komputer. Nah, untuk memasukkan nama komputer ini kita ambil dari komputer yang satunya lagi. Sama, device, kemudian klik properties, kemudian masukkan di situ ada muncul nama komputer. Nah, bisa di copy atau diklik langsung, tidak boleh berubah, baik itu huruf, tanda, dan lain sebagainya. Masukkan. Kemudian copy ke kotak sebelahnya. Oke, selesai. Setelah itu baru tahap berikutnya yaitu memantau komputer klien. Yaitu dengan cara, sebelum bisa dipantau, dengan cara pindahkan flash disk ke komputer klien. Kemudian perhatikan di situ ada klik import. Ya, pilih file yang sudah ada di flash disk. Kemudian klik import tadi, klik OK. Nah, sekarang perhatikan klik location and computer. Oke, masukkan nama lab yang dipantau. Kemudian periksa kembali di bagian general, kemudian authenticate dan location and computer. Jika sudah sesuai seperti apa yang sudah kita masukkan tadi, maka klik apply. Selesai. Nah, sekarang kita akan mencoba memantau apakah komputer klien dengan masternya sudah sesuai atau belum. Dengan cara buka Windows Explorer, kemudian klik File Master. Nah, setelah itu muncul di situ ada nama lab. Centang nama lab. Di bagian di situ masih kosong, dicentang. Setelah itu akan muncul di bagian sebelahnya itu akan muncul laptop klien atau yang kita pantau. Nah, kemudian klik kanan. Pilih remote view atau pilih remote control. Oke, sudah selesai. Nah, inilah video singkat tentang instalasi File Master. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.